Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala akmalani al-atamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Bapak Ibu hadirin, ikhwan dan akhwat, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita kesempatan demi kesempatan hingga detik ini. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah umur yang panjang. Kita masih berada di bulan Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwa Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah. Jadi yang disebut dengan oleh para ulama sebagai idhafatut tasyrif atau idhafatut takrim, menyandarkan lama atau sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemuliaan ya, yang punya nama tersebut ya. Seperti Baitullah, rumah Allah. Itu bukan berarti Allah tinggal di rumah itu, bukan ya. Tapi sebuah rumah yang dinisbatkan kepada Allah karena begitu mulianya rumah tersebut ya. Begitu juga dengan kitabullah, kitabnya Allah. Begitu juga dengan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Maka barangkali ya kita lupa bahwa bulan ini adalah satu di antara 4 bulan yang disucikan, yang diagungkan oleh syariat kita, syariat Islam, dan semua amal soleh di dalamnya adalah amal soleh yang pahalanya dilipat gandakan. Maka berbahagialah Bapak Ibu, kita masih berada di bulan ini. Apapun amal soleh yang kita lakukan, pahalanya jauh lebih besar ya dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, pada keluarga, sahabat, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita di antara pengikut-pengikut beliau dari golongan tersebut. Nah, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum, kita subhanallah pembahasan kitab tauhid kali ini pembahasan yang barangkali ya harusnya bisa sedikit demi sedikit membuat kita sadar tentang jati diri kita sebagai seorang muslim. Muslim yang bangga dengan keislamannya, muslim yang punya jati diri, yang tahu siapa dirinya ya, yang tidak bersembunyi dengan kebanggaan-kebanggaan semu yang ada, yang berasal dari luar Islam itu sendiri. Muslim yang mengerti bahwa seharusnya kita merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat zaman dahulu ya, di zaman dimana para sahabat Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya dulu hidup di tengah gurun pasir yang mereka adalah sekelompok komunitas bangsa Arab yang remeh-temeh di hadapan bangsa-bangsa yang lainnya ya. Bangsa yang dipandang sebelah mata kemudian menjadi bangsa yang begitu besar, bangsa yang dikagumi, bahkan bangsa yang menjadi pembawa cikal bakal kemajuan dunia sampai
semodern ini. Sampai semodern ini. Subhanallah. Makanya tidak heran kita mendapati Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum, kami sudah merasakan pada titik di mana kami merasa bahwa kami adalah orang-orang yang a'azzanallahu bil Islam. Islam yang membuat kami mulia. Islam membuat kami gagah, membuat kami bisa mendongakkan kepala. Apa kata beliau selanjutnya? Ya, apakah Islam adalah salah satu faktor yang membuat orang-orang itu bisa dengan bangga dan gembira mendapatkan nikmat Allah ini? Barangkali ada peradaban-peradaban, budaya-budaya lain di luar Islam yang bisa seperti Islam. Kata Umar, wa mahma btaghaina al-'izzata bi ghairil Islam adzanallah. Bagaimanapun kita berupaya mencoba mencari kemuliaan dengan selain Islam, jatuhnya apa? Adzallanallah. Allah Subhanahu wa taala justru akan hinakan. Kalau bahasa orang-orang kita mungkin malah jatuhnya norak, begitu ya. Pengen keren tapi jatuhnya norak. Itu orang yang mencoba menjadi keren, menjadi hebat, menjadi mulia dengan selain Islam. Untuk kita yang sedang di dunia, yang orang-orang yang taunya hanya dunia saja, pikirannya seperti katak dalam tempurung. Taunya ya kehidupannya cuma di sini saja, itu seakan-akan sudah keren sekali. Tapi nanti kelak begitu dunianya, panggungnya sudah hancur lebur, sudah tidak ada apa-apa lagi, kita masuk ke fase kehidupan yang begitu nyata, kita baru sadar, oh ternyata yang keren-keren, yang mulia, yang terlihat terhormat adalah orang-orang Islam. Di antaranya adalah jamaah-jamaah Masjid Nurul Amal Ubud Village. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa ya? Masya Allah, sholat subuh ngantuk lewat. Ya. Semangat melekeh untuk sholat subuh, bukan untuk pildun lah ya. Apa itu pildun gitu ya? Tapi semangat untuk, Masya Allah, umat Islam ini luar biasa sebenarnya. Boleh kita berbangga, boleh kita berbahagia. Ya, segolongan orang-orang yang punya rutinitas harus bangun pagi, nggak ada peradaban manapun yang punya manusia-manusia seperti orang-orang Islam. Nah, banyak sekali kalau kita mau bahas satu persatu hal-hal syariat yang itu harusnya menjadi budaya kebanggaan kaum muslimin. Ya, kebersihan, paling tidak sehari 5 kali cuci tangan, Masya Allah. Bahkan peradaban mana yang mengkampanyekan sikat gigi? Sejarah kesehatan menyatakan bahwa manusia pertama yang mengkampanyekan sikat gigi itu Nabi Muhammad SAW. Padahal pintu pertama masuknya penyakit itu adalah mulut kita. Ya, sarang penyakit ya nanti ke perut. Nah, itu subhanallah. Maka kita dininak bobokan kaum muslimin ini. Kaum muslimin dininak bobokan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Kenapa mereka memusuhi Islam? Karena kepentingan mereka terusik dengan kuatnya Islam. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak suka ketika Islam itu berjaya, kepentingan duniawi mereka tidak bisa langgeng. Ini adalah oligarki dunia. Ya. Kalau zaman dulu ada Abu Jahal, ya. Ada Abu Lahab,
Umayyah bin Khalaf, dan pembesar-pembesar yang lainnya. Mereka ketika Nabi Muhammad SAW datang dengan syariat ini, yang mereka permasalahkan bukan syariatnya, mereka tahu syariatnya bagus. Suruh silaturahim, suruh pemerataan kekayaan dengan zakat, tidak terlalu ekstrim, tidak seperti pandangan-pandangan mungkin barangkali komunisme, ya, yang mana semua aset itu milik semua gitu kan ya, semuanya dikuasai negara untuk dibagi secara merata, ekstrim. Kalau Islam tidak, adil. Si kaya tetap bisa menikmati kekayaannya, tapi jangan timpang. Ya, si miskin juga harus mendapatkan kebutuhannya untuk menekan apa? Stabilitas negara supaya bisa tetap aman. Nah, salah satu faktor ketidakstabilan suatu negara ya adalah kemiskinan. Kalau kemiskinan merajalela, itu kriminal cenderung naik. Masya Allah. Bagus. Abu Jahal tahu itu. Bahkan Abu Jahal itu suka dengar Al-Quran. Wah, Masya Allah. Abu Jahal suka dengar Al-Quran dibanding beliau lagi. Dibanding Abu Jahal dengerin dangdutan. Masya Allah. Lebih suka dengar enak. Kata-katanya indah. Sampai-sampai dia itu ada 3 orang Quraisy ketika itu kalau malam datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, ya cari jendelanya, gak bawa linggis Pak, buat dijebol, bukan mau maling dia, tapi mau mencuri, bukan mencuri harta, tapi mencuri pendengaran dari bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Pas lagi ngenap-ngenap ketemu, loh kamu ngapain? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal orang pinter. Ya, sebelum dia jawab, tanya balik, lah kamu mau ngapain? Oh enggak apa-apa. Ternyata ada yang ketiga datang. Lah kalian ngapain di sini? Ya, ayo mau ngapain? Ya jujur ya, saya sih cukup tertarik dengan apa yang dibaca sama Muhammad SAW. Ternyata mereka suka. Ya, udah kita janjian saja sudah. Kita nggak mau dengar lagi. Janji ya, janji. Nah, pulang. Udah mulai maghrib, ya, malam sudah mulai gelap, kepikiran kemarin 2 orang itu kan sudah janji nggak datang, jadi saya aman datang, nggak ada yang tahu, bakal ketahuan. Pas datang ternyata ngumpul juga 3. Beneran janji ya, kita nggak boleh balik lagi, serius ini, nggak kayak kemarin janjinya, sumpah. Pulang malam ketiga sama ngumpul juga, ya, ngumpul juga. Jadi sebenarnya suka, Abu Jahal pun suka, tapi ternyata subhanallah ada hal yang lebih besar di hatinya Abu Jahal dibanding apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu apa? Kenikmatan yang selama ini sudah terlalu nyaman dirasakan oleh Abu Jahal. Apa itu? Keduniawian. Dia orang terpandang, ya, dengan terpandangnya dia bisnis lancar, kan begitu. Dia nanti kalau misalnya saya ngikut Nabi Muhammad, apa kata orang? Sudah mulai. Terus gimana urusan bisnis saya? Nanti bagaimana dengan kepentingan saya yang lain? Karena Abu Jahal menikmati posisi dia sebagai orang yang menindas. Nindas tuh enak Pak. Jujur nindas tuh enak. Yang gak enak yang ditindas. Kalau seandainya menindas orang itu tidak enak, nggak mungkin orang-orang itu ingin mempertahankan kekuasaannya. Bahkan kalau seandainya barangkali Allah tahu kita ini kalau dikasih kesempatan di posisi tertentu, ya barangkali kita menjadi para penindas yang paling jahat. Makanya Allah dikasih kita segini-segini aja. Ya, istilah kata dikasih miskin aja masih maksiat, apalagi gitu lah ya. Orang makin kaya kan makin besar aksesnya kepada betul tidak? Iya, karena maksiat itu privilege, keistimewaan. Kenapa? Karena maksiat itu umumnya butuh biaya. Ya.
Sedangkan amal soleh lebih banyak yang gratis. Tapi orang lebih nikmatnya mana, Pak? Nah, subhanallah, dunia barat kenapa nggak suka sekali, entah barat entah timur, ya, orang-orang ini nggak peduli di mana posisi mereka, baik di barat ataupun di timur mereka, ya terutama di barat ya, mereka tidak suka sekali kalau seandainya Islam itu berjaya. Makanya mereka desas-desuskan isu-isu seperti Islamofobia, benci Islam. Orang yang di luar Islam membenci Islam. Mereka itu mempelajari perilaku manusia. Apa yang kira-kira manusia bisa bikin mereka khawatir, takut, dan seterusnya. Kemudian diilusikan, dihayalkan kepada orang-orang di luar Islam itu bahwa Islam itu begini loh, kejam, bengis, nggak toleran, dan lain sebagainya, nggak ada baik-baiknya, nggak ada senyum-senyumnya, mukanya garang semua. Sehingga mereka benci, kemudian mereka memperlakukan orang-orang yang dengan identitas Islam dengan berlebihan, malah yang kena orang Islamnya. Nggak mau aja ada orang Islam nanti dianggapnya, akhirnya malah secara pelan namun pasti yang kena Islamofobia justru orang Islam itu sendiri. Justru orang Islam itu sendiri. Gak bangga dibilang Islam. Oh enggak, saya bahkan kalau lagi kumpul barangkali, ya ini pembisnis, ini pejabat, ini orang hebat dan lain sebagainya, gak jarang ternyata orang-orang di luar sana malu menunjukkan dirinya Muslim. Bahkan yang namanya, Masya Allah, yang namanya bagus-bagus dengan nama Abdullah misalnya, kayak malu gitu, punya nama Abdullah itu malu. Muhammad, di melenceng-melencengin namanya, jangan Muhammad lah, Moh aja, Moh artinya apa? Moh ya. Subhanallah. Dan ini memang sudah diagendakan. Musuh-musuh di luar Islam, ya, ada orang-orang yang berkepentingan. Orang-orang yang berkepentingan di sini itu bahkan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW selalu ada sekelompok orang yang memang memantau orang-orang Islam ini dan menganggap Islam ini adalah sebagai ancaman. Dan mereka orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Namun sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Maha tahu ya. Jadi Allah ngerti apa yang ada di kepala mereka. Allah bilang walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan orang itu nggak tahu, nggak punya ilmu. Apakah mereka bodoh? Tidak. Mereka profesor, mereka doktor, mereka banyak ahli ekonomi, mereka banyak ahli antropologi, mereka banyak ahli dalam berbagai macam bidang. Namun ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Yang mereka tahu cuma kehidupan dunia saja. Wa hum anil akhirati hum ghafilun. Adapun urusan akhirat, urusan setelah dunia, mereka nggak peduli. Mereka tidak peduli karena memang pada dasarnya tidak beriman. Nah, sehingga untuk melanggengkan kekuasaan mereka dan keleluasaan mereka, kekuasaan itu tidak harus mereka sebagai presiden, enggak. Mereka kadang lebih cenderung bekerja di balik layar. Apa yang mereka lakukan? Mencuci otak kita, anak-anak kaum muslimin, abnaul Islam, dengan budaya-budaya yang mulai dimasukkan ke dalam kita. Sehingga kaum muslimin cenderung lebih bangga untuk meniru budaya di luar Islam daripada beridentitas dengan budayanya sendiri sebagai seorang muslim. Kalau lagi barangkali jalan-jalan di luar negeri, mana yang lebih keren? Jalan, kemudian ketika lagi makan barangkali
jalan sambil makan tangan kanan atau tangan kiri, atau sekedar sejenak mencari tempat duduk lalu minum. Ya. Orang kadang merasa keren kalau minum sambil jalan, apalagi pakai tangan kiri, tangan kanannya sambil pegang HP dan lain sebagainya. Ya, meskipun kita tahu yang namanya makan dengan berjalan ataupun berdiri, para ulama menjelaskan hukumnya tidak sampai haram. Tapi kalau pakai tangan kiri haram. Sambil berjalan berdiri itu tidak haram. Namun ada anjuran untuk duduk. Bukankah paling tidak itu sunnah? Nah, ini yang ingin Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan ingin membuat kita sadar bahwa kita di dunia ini hidup berdampingan dengan mereka-mereka yang ada kepentingan di satu sisi, dan kebanyakan manusia adalah manusia-manusia yang hatinya kosong. Perasaannya sering merasa hampa, kayak ada yang kurang. Tapi mereka nggak tahu itu yang kurang apa. Kayak bingung aja begitu, kayak hidup rasanya ada yang nggak lengkap, tapi apa ya, cari. Ya. Maka kekosongan hidup ini satu ya, ini disebabkan karena apa? Karena mereka tidak memiliki apa yang dimiliki oleh para sahabat. Para sahabat hatinya adalah hati yang paling penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena akidah menancap kuat di hati, iman menghiasi hati, amal ibadah bahkan dari hati ke lisan ke anggota badan. Masya Allah. Jadi sudah nggak butuh apa-apa lagi di luar Islam. Tidak gampang diiming-imingi dunia. Bahkan seorang gubernur saja di dalam sejarah dicatat ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab, salah satu daerah bernama Hims di Syam, ya, atau nama lebih lamanya Syam, sekarang Suriah. Ya, dulu di situ ada kerajaan besar Romawi Timur, Bizantium. Ada kota atau wilayah bernama Hims. Gubernurnya itu subhanallah miskin papa. Artinya miskin sekali. Jangankan punya tunjangan pembantu, jangankan punya tunjangan hidup layak, bahkan beliau saja ya, itu rutin setiap hari bantu keluarga di dapur. Suatu saat Umar saya minta data orang-orang miskin di daerah kalian. Orang pusat mau ngedata daerah, datang ke sana. Karena kalau datanya dari daerah, Pak, ya mereka pilih keluarga sendiri kan gitu kan. Jadi orang pusat nggak ada kenal-kenalnya sama orang-orang daerah. Datang ke sana, catat. Nah, sini ada nyangkut kata satu nih. Ini kayak kenal nih. Ini bukan gubernur. Kok masuk data orang miskin? Ini gubernur bener apa enggak nih? Ya, udah jadi gubernur minta tambahan dari Baitul Mal, dari kasnya kaum muslimin. Ya, boleh ini, beneran. Ya, Umar bahkan datang ke sana. Sebelum datang kirim 1000 dinar. 1000 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4/4 gram. 1 gram itu berapa? Berapa rupiah sekarang? Anggap 3 lah ya. Anggap 3 juta. Anggap 4 dinar itu berarti 12 juta. Anggap 12 juta. Kali 1000 berapa? 12 miliar. Nah, apa perasaan kita kalau dapat duit dalam semalam dapat 12 miliar? Nah, saya nggak mungkin itu mobil bisa bertahan sampai sebulan itu. Motor nggak mungkin itu masih di garasi. Ya, semua pasti pengennya yang baru. Nah,
semua sekali. Subhanallah. Tapi buat gubernur Hems bernama Sa'id bin Amir radhiyallahu taala nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Udah nggak butuh yang seperti itu. 12 M. Bagi-bagi aja. Bagi-bagi aja ke rakyat. Bagi-bagi, habisin. Habis, beneran habis. Ya. Datang lagi ke sana Umar, loh, nggak dipakai duitnya. Ya udah nih, kurang ya, kasih 1000 lagi. Dia habisin lagi, subhanallah. Itu para sahabat, hatinya sudah penuh. Ya. Nah, orang-orang yang hatinya masih miskin, yang miskin bukan rekeningnya, cuma yang miskin apa? Hatinya. Sehingga mencari apa ya kira-kira, oh ini kayaknya bisa masuk, bisa memenuhi isi hati saya. Nah, kondisi seperti ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang tadi, sehingga mereka punya 3 program. Mereka punya 3 program yang dulu disebut dengan 3F, atau mungkin masih sampai sekarang barangkali. Nampaknya masih. Apa itu 3F? Mulai dari food, apa food, Pak? Makanan. Ya. Dikasih makanan-makanan yang nggak ada sehat-sehatnya. Dari mulai warna, ya, itu warnanya pakai warna bikinan, nggak ada warna alami. Makanan rasa jeruk, warnanya apa kira-kira yang cocok, Pak? Oranye. Apakah itu warna oranye dari jeruk? Enggak. Minuman rasa stroberi. Kira-kira yang cocok warnanya apa, Pak? Merah, pink gitu ya. Apakah merah dan pinknya itu dari stroberi? Rasanya sama juga. Sudah warnanya bikinan, rasanya bikinan, semuanya bikinan. Sehingga apa? Yang ada cuman tambah merusak. Ya, makanan pasar yang jauh lebih sehat malah banyak ditinggal. Terus apa lagi, Pak? F berikutnya, fashion. Nah, fashion. Apa fashion? Pakaian, bergaya. Fashion itu ternyata nggak cuma pakaian aja ya. Bikin pakaian, ya, kayak kekecilan dibilang keren, ya kan? Pakai baju tapi tidak seperti pakai baju, subhanallah. Kayak fungsi baju itu udah hilang, cuman yang penting ditempel saja. Padahal dalam Islam maksudnya fungsi baju adalah untuk memperindah dan menutup aurat, kan begitu ya? Ini wala aurat ditutup. Sehingga yang laki-laki, bahkan yang perempuan juga sama. Harus yang namanya keren itu pakai baju ya seperti ini. Semakin terbuka semakin keren. Semakin terbuka semakin modern. Logikanya, kalau seandainya pakaian seseorang semakin terbuka, semakin modern, berarti yang paling modern dinosaurus, Pak. Nah, Pak, makin gak ada, Pak. Akhirnya dibikin mundur, diputar balik logikanya kita, subhanallah. Kenapa? Mencari sesuatu yang ingin mencoba memenuhi kekosongan dalam hati, tapi salah arah karena nggak penuh. Ya, akhirnya terus seperti orang haus minum air laut. Apa yang terjadi? Bukannya tercukupi cairannya, justru malah tambah dehidrasi, kekurangan cairan. Makin minum air laut ya makin haus. Tapi dia orang-orang ini, dan sedihnya adalah sebagian kaum muslimin dibuat apa? Dibuat dipelihara rasa hausnya supaya apa? Supaya kepentingan mereka terus bisa berjalan. Subhanallah. Maka jangan sampai kita dibutakan dengan kehidupan di luar Islam, budaya-budaya yang melalaikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang
menjadi korbannya mereka. Justru karena itulah Islam datang. Karena Allah tahu orang-orang seperti ini ada, bagaimana cara melestarikan supaya manusia hidup dalam keberadilan, gak cuma orang-orang kaya yang kekayaan yang gak masuk akal. Bayangkan 1% orang, bahkan 0,01 atau mungkin bahkan 0,001 orang di dunia menguasai 99% kekayaan yang ada di dunia. Terlalu timpang, dan mereka nggak mungkin bisa mau melepaskan kekayaan itu. Mereka yang mau terus ingin hidup abadi selamanya dengan kekayaan tersebut, nggak mau dibagi rata kepada orang lain. Maka yang harus mereka lakukan adalah menindas. Islam ingin mengentaskan umat manusia dari penindasan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala buat syariat ini bukan untuk banyak melarang kita, tapi justru sebenarnya untuk menyelamatkan kita. Karena hal-hal yang haram tadi oleh orang-orang yang memusuhi Islam inginnya tetap dihalalkan, karena itu adalah alat-alat untuk meninabobokan kita. Nah, di antara yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah satu, mereka tadi yang food, fashion, yang ketiga Pak adalah apa? Fun, kesenangan, yang senang-senang, entertainment, hiburan. Ini saya menyebutkan. Ya, yang dari luar Islam banyak mereka mencoba menyerang, ya, kekosongan ini dipelihara oleh mereka dan mencoba diisi kekosongan ini supaya tidak diisi oleh akidah yang benar. Ya, mereka menyerang dari sisi dunia seni. Nah, mohon maaf, ya, kita sampaikan ini, ya, kita mungkin lebih sering belajar pengennya itu mendengarkan apa yang kita inginkan, dan kita jarang mau barangkali bersabar, atau mungkin bukan bersabar, ya, jarang mau menerima apa yang kita butuhkan. Lebih sering menerima dan mendengarkan apa yang kita ingin dengar. Nah, ini masalah kita mau dengarnya sesuatu yang pengen kita dengar aja, bukan apa yang kita butuhkan. Ya, sehingga cenderung di luar sana kadang beberapa orang-orang pendakwah dan lain sebagainya ngomongnya hanya yang diinginkan oleh masyarakat. Oh, masyarakat lagi pengen hujat pemerintah, yuk, ya, isi ceramahnya isinya hujat pemerintah. Masyarakat lagi pengen bahas isu MBG misalnya, seneng, oh iya seneng lah bahasnya itu. Masyarakat lagi pengen bahasa yang dipenginkan masyarakat saja, ya, padahal seharusnya kita sebagai masyarakat juga harus menyadarkan diri juga, jangan terus terlena dengan sesuatu yang terus-terusan kita ingin terus, yang kita inginkan saja, tapi kita juga harus mulai beralih apa yang kita butuhkan. Nah, ini mohon maaf, ini kita bahas karena ini yang kita butuhkan. Dunia seni, diantaranya seni suara, seni musik, seni tari, joget-joget. Sekarang anak muda itu, wah, grup musik mana yang gak joget? Kalau dulu mungkin gak ada jogetnya, Pak. Sekarang udah harus ada jogetnya. Drama, bener ya Pak ya? Kalau dulu sinetron, drama apapun itu, pentas, panggung, gedung-gedung bioskop, ini banyak didatangi oleh kita yang sebenarnya tadi itu ada kekosongan di diri kita, sehingga mencari hiburan. Kenapa? Supaya hal-hal seperti tadi dipelihara, supaya apa? Supaya umat Islam itu sudah tidak terhibur lagi dengan sholat duha. Supaya umat Islam itu tidak terhibur lagi dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, terutama anak-anakmu muda. Supaya umat Islam ini, ya,
Datangnya ke konser, subhanallah. Di satu sisi orang-orang pada demo, krisis, Indonesia gelap dan lain sebagainya. Di sisi lain, tiket konser orang rebutan, habis, Pak. Ini subhanallah, bayangkan ya, kita lagi ekonomi susah, otak kita dicuci supaya kita kerja mati-matian berangkat sebelum matahari terbit, pulangnya matahari sudah terbenam, bahkan nyampa matahari aja nggak sempet. Duitnya justru dihabiskan untuk orang-orang ini, buat konser, buat hiburan, habisnya buat mereka. Subhanallah. Apa kalau bukan penindasan ini? Ya, ini perbudakan secara sukarela namanya. Dengan apa yang diperbudak? Bukan fisiknya, ini ya. Dan ininya yang diperbudak, hatinya sudah tidak berfungsi lagi. Di antaranya juga ya dengan seni gambar, fotografi, lukisan, patung-patung. Mereka bilang ini indah, padahal patung mengarah kepada kesyirikan. Fotografi, mereka nggak peduli yang difoto itu aurat atau bukan. Seni, subhanallah, dunia seni, Pak, itu sudah nggak ada batasannya. Bahkan mohon maaf, hal yang mengarah kepada tadi yang aurat atau mungkin istilahnya pornografi, porno aksi, mereka nggak mau sebut dengan istilah itu lagi. Ini namanya seni. Kamu nggak paham sih, ini seni. Beda ini. Kenapa? Karena seni kan intinya menggubah pikiran dan perasaan. Perasaan yang apa? Pikiran yang apa? Kan gitu ya. Subhanallah. Dan di antaranya yang sedang kita tonton sekarang, Pak, dengan olahraga. Perputaran duit di dunia itu semua, di industri itu semua, itu besar sekali. Ya tapi kan ada nilai ekonominya. Kalau sekedar kita melihat nilai ekonomi, dan ini yang memang mau mereka ilusikan kepada kita, selalu yang mereka lihat cuma sekedar nilai ekonomi, nilai sosialnya nggak ada. Subhanallah, di beberapa negara bola itu udah kayak agama, Pak. Ngeri. Subhanallah, dan saya saksikan sendiri, ada orang teman saya yang satu tim bolanya warna merah, yang satu warna biru. Yang merah semalam kalah. Ya emang biasanya kalah. Ya anak gak sebut nama timnya, Pak ya. Ya, yang biru ngeledekin, kalah. Yang dukung fansnya tim merah marah. Marah dapat apa? Bela dapat apa? Dapat duit? Enggak. Tapi subhanallah, dicuci otak kita selama ini. Tapi seru. Ya memang itu yang mereka inginkan. Kita merasa itu seru, itu menghibur. Padahal subhanallah kosong. Oh itu kan secara global nilainya ada uangnya. Nilai ekonominya ada, iya, nilai ekonominya ada, hanya saja kita sebagai objeknya. Nilai ekonominya itu maksudnya kita sebagai objek, duit kita dikasih ke mereka, bukan duit mereka dikasih ke kita. Ya kalau soal masalah ekonomi bahas masalah dia ada keuntungan dunianya, judul itu bagus berarti. Perputaran ekonominya besar. Kita kalau mau maju Indonesia secara ekonomi, gampang, Pak. Cari negara berkembang, kita kumpulin anak-anak muda, bikin aplikasi judul. Nah, ditebar tuh di negara mana, Afrika misalnya, anak-anak muda. Kita sedot duit dari negara-negara di sana, satu benua kalau perlu, ke Indonesia dengan cara apa? Dengan cara memarakkan judul di sana. Laris pasti laris.
Karena apa? Tadi bisa mengisi kekosongan, tapi kekosongan terisinya secara ilusi saja. Yang ada hanya ketagihan. Duit masuk gak ke Indonesia? Banyak. Miliaran? Enggak. Triliunan. Ribuan triliun. Ada nilai ekonominya? Ada. Tapi dengan cara menindas. Tapi yang ditindas seneng gak? Seneng. Seru kok main judi. Seneng gak? Seneng. Allah gak suka cara seperti ini. Kan sedih ya. Ditindas, orang yang ditindas gak merasa ditindas, justru merasa senang. Padahal itu merusak dirinya. Masalahnya ini yang dirusak bukan hanya skalanya dunia, bukan. Tapi yang dirusak agamanya. Padahal Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina, Allahumma la taj'al musibatana fi dini. Ya Allah, kalaupun Engkau kasih kami musibah, dan pasti ada musibah di dunia ini, tolong ya Allah jangan kasih kami musibah berupa yang menimpa agama kami. Dunia saja ya Allah. Ya, kalau menimpanya agama, akidah, selesai kita. Karena sakitnya nanti bakal berkepanjangan. Ya. Ini tadi ya, hiburan-hiburan. Ya, mungkin sebagian ada yang boleh. Emang nggak boleh nonton bola, nonton pertandingan? Ya boleh-boleh saja. Cuman yang tadi, fanatisme, berlebihan, mengidolakan orang-orang di luar Islam. Siapa yang diuntungkan? Ya orang-orang di luar Islam. Duit kita habis kemana? Ya ke mereka, beli jersey mereka, ya kan, beli produk yang diiklankan sama mereka. Duit kita tanpa sadar ke sana semua, ya kan. Emang foto sama lukisan nggak boleh? Ya boleh saja selama tadi ya dibatasi, jangan sampai kita gandrung sekali. Ya. Memangnya musik nggak boleh? Ini ada hadis menarik ini. Hadisnya sangat menarik. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati, nanti di hari kiamat, gak harus hari kiamat, kata Nabi SAW, pasti akan ada datang dari umatku ini. Ini artinya ini di zaman Nabi SAW gak ada, tapi nanti ada. Aqwamun, sekelompok orang. Aqwamun, sekelompok orang. Ini di zaman Nabi sekali lagi nggak ada, tapi akan ada. Apa itu? Aqwamun yastahillun, yang mereka menganggap halal. Kalau menganggap halal berarti hukum aslinya apa? Ini logika orang ngobrol aja ya. Dan itu memang yang dimaksudkan oleh hadis ini. Yastahilluna al-hir, mereka menganggap halal zina. Menganggap halal zina. Ya nggak ada lah orang zaman sekarang menghalalkan zina. Kata siapa? Orang-orang kalau pacaran itu belum, katanya ya, untuk sebagian orang ya, orang kalau pacaran, kalau belum zina belum pacaran. Nah, apa zina? Yang halal cuman, mohon maaf, babi. Zina mah enggak. Orang pacaran ujungnya yang dipikirannya bagaimana caranya dia bisa berzina dengan pasangannya. Dia nggak peduli lagi itu halal atau haram. Ya, bahkan pemerintah melokalisasi tempat berzina. Nggak melarang sama sekali. Padahal negaranya negara pemerintahannya ngaku muslim. Oh jangan dibubarin, gini aja. Nah dilokalisasi, yang mau berzina ke sini ya. Lo kok nggak ditertibkan biar nggak nyebar kemana-mana, ditertibkan aja. Ujung-ujungnya apa Pak? Ujung-ujungnya karena ada nilai ekonomi. Ya alamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahunya kulit dunia saja. Padahal itu merusak sekali tatanan sosial, subhanallah. Sampai apa nggak miris jadi orang tua Pak? Anak SD jajan datang ke tempat lokalisasi. Siapa mau tanggung jawab? Siapa mau tanggung jawab?
SD, atau bahkan mohon maaf yang sudah sepuh ditemukan meninggal bersama kupu-kupu dalam tanda kutip Pak ya. Apa enggak ngeri? Mau dibawa kemana umat ini? Mau terus dinina-bobokan dengan kelezatan-kelezatan semu seperti ini? Nauzubillah. Yastahilun al-hil, ya al-hir wal harir, ya. Apa namanya sutra. Banyak yang nggak tahu pejabat-pejabat itu kalau lagi kumpul itu nggak keren kalau batiknya nggak sutra. Dikira boleh. Ya cuma dipakai doang kok. Padahal sutra itu untuk laki-laki hukumnya haram. Kalau untuk perempuan boleh. Alhamdulillah ibu-ibu ya. Ibu-ibu urusan apa namanya dandan ini mendapatkan keluasan dari Islam. Ya sebagian ada yang bagian nggak bolehnya, ada yang bolehnya. Untuk laki-laki juga sama. Laki-laki masih boleh pakai wangi-wangi, mau pakai nyong-nyong, pakai apa boleh, gitu kan ya. Kalau perempuan nggak boleh, yang pakai wangi yang semerbak. Ya. Kalau misalnya wanginya dekat kayak gini baru kecium mah boleh. Ya, pakai parfum-parfum yang hanya kecium kalau dekat. Artinya kan hanya kecium kalau misalnya lagi kumpul sama perempuan-perempuan saja. Nggak ada yang lewat kemudian kecium, nggak boleh. Ya. Itu harus dicari memang parfum-parfum dengan karakter seperti itu, tapi susah ya. Nah, misik toharah misalnya, itu buat wanita, tapi yang asli ya, bukan yang palsu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Kata Nabi SAW, wal khamar, minuman keras. Ya. Wal khamar, minuman keras. Subhanallah. Saya dulu di kampung ada apa namanya? Ustadz yang bilang anggur cap. Cap kepala itu lebih miring ya. Anggur cap tertentu, oh nggak apa-apa itu boleh, itu bukan minuman keras, itu jamu. Masya Allah. Itu apa? Jamu. Ya, jamu sekalipun kalau itu memang memabukkan ya mau dipakai buat mabuk meskipun tulisannya jamu. Tapi ada yang menghalalkan, bahkan orang yang Nah, yang terakhir apa? Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Yang diharamkan tuh alat-alat musik. Jangan sampai kita, ya ada orang-orang yang menghalalkannya, ada, ustadz ada, ulama ada. Ya, karena memang sudah dikasih tahu sama Nabi SAW, bakal ada yang menghalalkannya. Jadi kita nggak heran. Tapi kan ustadz, tapi kan ulama, ya karena sudah dikasih tahu sama Nabi, ada. Mereka meluaskan definisinya. Alat-alat musik. Lah kan yang namanya musik, padahal yang diharamkan adalah alat-alat musik. Mereka pakai keluar dari definisi syariat, definisi syariat Islam ke definisi bahasa, definisi dunia, orang-orang ahli dunia. Oh, musik itu segala suara yang ada alunannya. Suara burung bisa dianggap musik? Enggak, kita lagi nggak bahas suara burung. Ya, orang lagi azan pakai nada, berarti kita nggak bahas suaranya orang. Ya, bahkan sebagian daerah itu kalau ngomong pakai nada, kita nggak lagi bahas logat-logat orang ngomong, enggak. Kita bahas alat musik yang mengeluarkan suara-suara. Nah, itu semuanya mempengaruhi cara kerja otak kita dan hati kita. Beneran, penelitian menunjukkan suara-suara musik itu langsung merangsang detak jantung orang. Apalagi kalau misalnya sound horeg, Pak. Horeg apa horeg? Horeg. Jantung tuh berdebar. Kerasa jantung itu getarannya tuh kena. Subhanallah. Dan itu mempengaruhi kita secara fisik, secara langsung. Dan subhanallah, ternyata itu diharamkan. Subhanallah, kalau kita tahu industri musik itu banyak, para pemusik itu isinya adalah orang-orang sakit secara mental. Duitnya banyak, Pak, mentalnya sakit. Kemudian mereka memproduksi musik, bikin nyanyian, mereka lagi mentransfer sakit mentalnya mereka ke. Tapi kan ada musik Islami, Ustaz.
Ini yang jadi masalah ya. Yang disebut dengan talbis iblis. Ya, tipu daya iblis ada. Nah, kalau jadi begini, untuk masalah musik banyak sekali. Ini kesepakatan para ulama kok, memang 4 mazhab. Dicari kitab manapun semuanya sepakat ini haram. Ya, ini haram. Urusan nanti kita masih dengerin atau tidak, paling tidak untuk saat ini kita harus tahu dulu. Al-Qur'an melarang, Nabi melarang, para ulama sudah sepakat itu dilarang. Nah, bismillah pelan-pelan kita tinggalkan. Syukur-syukur udah langsung matikan. Ya mungkin sebagian kita butuh proses untuk meninggalkan. Waduh, seneng dangdutan, Zat. Apalagi lihat hidupannya. Ya, seru banget kalau lihat yang seperti itu. Nah, para ulama mengatakan bahwa tadi al-ma'azif itu adalah alat-alatnya. Jadi kalau misalnya dalam urusan musik, ya, kalau ada nyanyian tanpa alat musik, maka dilihat kata-katanya itu baik atau tidak. Boleh gak nyanyi tanpa alat musik? Boleh. Karena yang diharamkan tadi apa? Alat musiknya. Tinggal dilihat kata-katanya baik atau, kalau baik maka alhamdulillah, kalau nggak baik berarti itu nggak boleh. Nggak bolehnya karena kata-katanya. Nah sekarang lagu-lagu yang pakai musik dengan ada yang kata-kata. Kalau musik itu alat musiknya. Sekarang alat musik nggak harus pakai fisik, Pak. Digital diketik bisa. Itu juga termasuk alat musik. Nah itu untuk itunya sudah nggak ada perlu kita bahas. Kalau misalnya kata-katanya baik, berarti dosanya satu, dosa di musiknya. Tapi kata-katanya enggak dosa. Tapi kalau kata-katanya enggak baik, kata-katanya bohong. Aku tidak bisa hidup tanpamu lah. Selama ini sebelum ketemu kemana aja, kan gitu ya. Itu kan bohong berlebihan kan. Harusnya kata-kata yang ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah ditujukan kepada makhluk. Ya, lebay, bohong. Ya, karena ada satu kata dalam para penyair itu mengatakan a'dzabu syi'ri akdzabu. Ya. Syair yang paling indah adalah syair yang paling bohong. Memang seperti itu. Syair yang paling indah adalah syair yang paling bohong. Kalau kita jujur enggak indah, Pak. Artinya apa? Ya itu, lagu-lagu mengajarkan kita kemunafikan. Tapi kan saya enggak munafik. Makanya banyak di sana anak-anak perempuan kita harus jaga. Kenapa? Banyak buaya ya yang mereka sudah dididik dari kecil oleh lagu-lagu dan musikmu. Mereka belajar dari mana? Dari situ. Apakah mereka belajar seperti di kelas, jawab pertanyaan, bisa jawab? Enggak. Terdidik secara alami. Makanya anak muda suka mengeluhkan urusan percintaan. Ya kalau galau denger lagu, senang denger lagu. Ada orang galau habis pacaran denger Al-Qur'an, Masya Allah. Subhanallah. Jadi itu. Kalau misalnya buruk berarti dosanya 2, kan begitu ya. Kalau kata-katanya baik Islami tadi katanya, musik Islami, maka dosanya di musiknya, kata-katanya nggak masalah. Hapus musiknya, ya, kemudian dengar kata-kata yang baiknya. Namun hati-hati, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan ya wakarihtu takbir. Saya enggak suka orang melakukan takbir. Takbir itu melantunkan syair tapi sambil takbir itu kan dari kata gubar ya, debu ya. Maksudnya adalah kakinya nepuk-nepuk tanah. Pakai sepatunya biar ada ketukan-ketukan. Ya, takbir karena nanti dari sepatunya itu keluar debu-debu gitu kan, itu dampak saja. Tapi yang diinginkan adalah ketukan-ketukannya. Ya. Orang terlalu sibuk dengan seperti ini, kata para ulama, yang namanya hati ini tidak mungkin diisi dengan dalam satu hati itu antara musik dengan Al-Quran, mustahil. Hanya bisa salah satu saja. Kalau musik menguasai, Quran susah masuk. Kalau Al-Quran masuk, musik susah. Tidak ada tempat di hati. Tapi kan ada hafid Al-Quran malah jago nyanyi. Nah, itu gimana? Ya karena
Al-Qur'an ini cuma sampai tenggorokan saja, nggak sampai hati. Ya. Al-Qur'an cuma buat lomba, menang dapat hadiah, selesai. Ya. Tapi kalau sampai hati, makanya nggak heran yang dibilang anaknya kiai, dibilang kalau siang pakai sorban dan lain sebagainya, malam dikelap. Subhanallah. Ditemukan banyak. Ya, banyak. Nah, inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, fenomena yang kita harus betul-betul jaga, bahwa jangan sampai kita terus-terusan dininak bubukan, ya, jiwa kita diarahkan ke arah yang justru menguntungkan orang-orang yang para penyembah dunia, sehingga kita merugi bukan hanya dunia saja, namun kita rugi yang paling parah adalah bagian akhiratnya. Maka tinggalkan budaya-budaya di luar Islam, apalagi budaya-budaya yang merusak, ya, tatanan sosial, merugikan kita dan membuat kita tidak bersemangat dalam urusan agama kita, ya, baik urusan hati, urusan lisan, telinga dan juga anggota badan. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Kita cukupkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.